Wah, ini nih Pak Ade ya? Iya betul. Wah, sik. Nah, ini ada stik udang di sini, Pak. Iya betul, ini produk kami. Produk Bapak. Nanti saya Iya. boleh tanya-tanya dulu. Saya pengen banget coba lihat untuk pembuatannya nih, Pak. Tapi nanti mungkin saya mau nanya-nanya dulu ya tentang Iya. produk ini, boleh? Boleh banget. Iya, Mau sih. ke rumah berarti kita ke Ya, rumah nanti produksi. Dulu, saya mau lihat-lihat dulu ini Oh, ya, Pak. lihat-lihat dulu. Wah, ini ternyata varian rasanya banyak banget ya, Pak. Iya betul. Tapi kalau yang paling banyak dibeli atau yang best seller itu biasanya rasa apa, Pak? Kalau untuk dewasa biasanya best seller itu rasa pedas. Wah, rasa pedas. Iya. Ini berhubung Bapak rumahnya jauh nggak dari sini? Saya pengen banget lihat cara pembuatan. Enggak sih, enggak jauh, jadi lumayan dekat. Oh, ya udah. Mungkin aku boleh lihat-lihat ya di sana ya. Boleh, sambil aku boleh banget. ngobrol-ngobrol sama Bapak. Yuk, Pak. Iya. Ini aku boleh bawa satu ya? Boleh. Oh, yuk. Rumahnya di mana, Pak? Di sana. Oh, di sana. Iya. Berarti memang tempat produksinya tuh di rumah ya, Pak? Iya betul, kita di rumah produksi. Dan ini tuh keripik stik udang ya. Ini bedanya apa sih sama kerupuk udang yang biasanya aku temui? Gitu, Pak? Iya, beda ya. Jadi kita emang kita develop produk ini agar makanan ini udang dengan berbagai varian rasa. Oh, gitu. Ini berdirinya sejak kapan, Pak? Ini kita berdiri sejak tahun 2019. Oh, 2019. Iya. Yang mana Pak rumahnya, Pak? Mas Jalan? Nah, ini rumahnya. Oh, ini. Ya, yuk kita ke sana. Oke. Wah, ini ternyata ya Pak tempatnya Iya, ya. betul. Memang Bapak buka outletnya tuh emang di rumah. Ya, jadi kita belum ada outlet, jadi kita baru di rumah produksi saja. Oke, ini by the way nih untuk stik udang sendiri nih beda banget nih rasanya sama kerupuk udang atau makanan yang lain. Iya betul, kita beda ya. Jadi emang stik udang ini dibuat biar rasanya ini kekinian gitu ya kan. Sekarang itu lagi banyak tuh makanan-makanan yang kekinian tuh. Nah kita menyesuaikan diri dengan kebutuhan teman-teman pelanggan itu. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, Bapak awalnya punya ide membuat produk stik udang ini tuh awalnya dari mana muncul ide itu? Ya, jadi awalnya itu saya suka gitu ya makan udang gitu ya. Cuman kayaknya monoton gitu kan, apalagi makan udang kan biasanya kan harus siap saji, harus perlu masak gitu. Tapi kita coba bikin produk, meng-create produk itu kira-kira bisa dimakan di mana saja gitu, dan variasi rasanya juga banyak gitu. Jadi nggak membosankan lah ibaratnya gitu. Iya, tadi kan ada beberapa jenis varian rasa ya. Iya. Ada yang dari apa tadi tuh? Rumput laut, Iya. terus juga ada keju, ada rasa pedas, sama satu lagi rasa balado ya. Iya betul. Iya, dan ini kalau biasa segmen untuk anak-anak sendiri, ini biasanya rasa apa, Pak? Nah untuk anak-anak itu paling disukai itu rumput laut. Rumput laut. Iya, itu paling disukai sama anak-anak. Iya. Ini awalnya memang sudah ada 4 varian rasa ini, atau memang awalnya itu cuma ada rasa pedas saja? Iya. Awalnya. Jadi awalnya itu baru ada rasa pedas sama balado. Nah, pengembangan produk itu baru ada rasa rumput laut dan rasa keju ini untuk mengimbangi. Jadi awal target saya itu awalnya untuk konsumen dewasa. Iya. Cuman dilihat peluang itu ternyata juga anak-anak kayaknya butuh nih gitu kan, cemilan gitu kan. Masa orang tuanya makan, anaknya ngeliatin kan. Iya, makanya saya bikin produk varian rasa dan rasa keju dan rasa rumput laut. Waduh, pasti ini semua segmen tuh dapat ya. Iya, betul sekali. Dewasa, atau anak-anak. Iya. Tapi ngomong terkait penjualan, Pak. Biasanya kalau dalam penjualan dalam sebulan itu biasanya habis berapa pieces, Pak? Kalau sebulan berapa pieces gitu ya? Kita sekarang itu masih proses menumbuhkan gitu ya. Jadi kita sampai saat ini baru kisaran maju mundur itu 500 sampai 1000 lah. Wah, lumayan banyak ya. Itu lumayan banyak, apalagi ini mulai berdirinya tahun 2019. Ini kalau ngomong tahun 2019, ini aku ingat banget di tahun mendekati 2019 terus 2020. Iya. Itu kan kita pernah adanya namanya corona. Iya, betul. Pandemi COVID-19. Nah, itu kan biasanya kan banyak banget ini yang terdampak. Untuk usaha Bapak sendiri itu bagaimana? Ya, untuk awal-awal sendiri emang kita agak terdampak gitu ya, karena kan emang namanya shock gitu kan dengan kondisi yang tidak biasa gitu kan, misalnya keadaan kondisi biasa. Tapi di tahun berikutnya ternyata itu menjadi peluang bagi kita, karena semua orang physical distancing gitu, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kita baru mulai mengoptimalkan bagaimana sih proses penjualan secara online. Oke, berarti awalnya ini memang diperjualbelikan secara offline atau secara
door to door. Iya, betul. Oke. Awal Bapak target pasar itu hanya tetangga-tetangga saja atau bagaimana, Pak? Kalau awal market ya emang dulu itu karena saya juga masih bekerja ya, jadi awalnya itu saya menawarkan ke teman-teman kantor, gitu, ke teman-teman saudara, gitu, tetangga-tetangga itu sih. Dengan berjalannya waktu ternyata produk saya diterima nih sama masyarakat gitu. Dan ternyata sekarang tuh masih bisa diperjualbelikan ya dimanapun ya. Sekarang tuh sudah ada di mana saja, mungkin di outlet-outlet atau di toko Oren sudah ada, toko hijau sudah ada. Terus untuk kota-kota mana aja sih yang udah tersedia nih gitu kan? Mungkin teman-teman bingung nih nyarinya gitu. Jadi kita ada di paling jauh Semarang, Pekalongan, setelah itu Cirebon juga ada, Kuningan, Purwakarta, terusan Karawang, terusan Cilegon, terusan Bogor. Wah, ini lumayan jauh juga ya. Iya, jadi kita udah keliling-keliling nih. Udah hampir Jawa Barat, udah hampir inilah ya, udah banyak gitu. Udah sampai semua di pelosok Jawa Barat juga sudah. Iya, Jawa Tengah juga ada, Jawa Tengah. Oh, gitu. Jawa Tengah kan berarti Semarang tuh sama Pekalongan. Wah, iya. Ini Bapak kan tadi kan sudah jelasin ya sampai ke daerah-daerah tersebut. Ini strateginya bagaimana, Pak? Ya, jadi kita strateginya ini mempromosikan produk itu lewat toko oleh-oleh. Oke. Iya, jadi kita coba menghubungi berapa toko oleh-oleh yang ada di daerah-daerah. Kita bekerja sama dan itu kita sepakat gitu ya dalam proses kerjasama itu. Oke, keren banget sih Bapak. Bapak tadinya masih bekerja, terus sambil berusaha juga. Tapi sekarang ini fokus bekerja saja atau sambil berusaha juga? Masih bekerja. Jadi harapannya nanti kalau semakin bertumbuh lagi, saya harapannya bisa fokus ke produk. Ya, karena memang kalau kita lihat ya untuk era sekarang nih Pak, untuk usaha sendiri memang lagi sedang digenjot banget sama pemerintah terutama ya. Karena memang di UMKM ini selain membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang-orang di sekitar ya kan. Udah gitu memang keuntungannya luar biasa banyak. Apalagi Bapak tadi bilang bahwasanya ini dalam sebulan aja lumayan banyak ya. Awalnya ini bagaimana Pak? Penjualan mungkin Bapak merasa ada kesulitan yang Bapak alami atau bagaimana? Awal perjalanan itu saya sempat juga jualan dulu biasanya di CFD gitu ya, di Jawa BK terutama gitu ya. Awal-awal saya tuh coba jualan CFD dan packnya itu masih pakai standing post yang transparan gitu kan ya, mungkin kurang menarik gitu ya bagi orang-orang. Dan juga kadang ada tuh saya mengasih tester juga kadang respon dari orang gitu ya, ada yang baik, ada yang respon baik, ada yang kurang baik, tapi itu sebagai pembelajaran buat saya. Jadi improvement itu terus kita jalankan sih agar produk kita itu puas kepada pelanggan. Gitu. Berarti selalu berinovasi dengan adanya gagasan-gagasan baru, saran-saran baru. Iya. Bapak kan tadi udah jelasin ya bahwasannya Bapak tuh memang pilihnya jenis udang karena memang suka. Bapak udah pernah coba yang lain belum? Ya, jadi kita untuk saat ini masih fokus ke udang karena kan udang sendiri kan banyak protein gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kita juga tidak memungkiri kita lagi ngedevelop produk-produk baru agar nanti Manja Food ini memperbanyak lagi gitu ya produk-produk kita gitu sih. Wah, ini aku masih banyak banget sih yang hal-hal yang ditanyakan. Tapi sebelum mungkin aku pengen banget nih lihat tempat produksinya Pak. Boleh? Boleh banget. Di mana Pak tempat produksinya? Ayo, mau kita ke dalam? Ayo. Nah, ini dapurnya. Wah, luar biasa. Halo Ibu. Assalamualaikum. Wah, ini Ibu lagi masak-masak ya? Ya, saya lagi menggoreng manja stick udangnya. Oke, pemirsa, saat ini aku sedang berada di dapurnya Pak Ade. Nah, nanti kita akan seru-seruan untuk memasak snack udang ataupun stick udang. Dan ini ibunya lagi menggoreng. Nanti aku akan coba goreng. Ibu sambil goreng-goreng, aku boleh tanya-tanya ya? Boleh banget. Ini tuh untuk proses pembuatannya, ini kira-kira memakan waktu berapa lama, Bu? Kalau untuk menggoreng 1 kilo, nah sekaligus itu biasanya antara 15 sampai 20 menit paling lama. Paling lama ya. Dan ini tuh harus benar-benar panas banget ya. Ini boleh aku sambil boleh. Ya, coba. Ini untuk kategori dia matangnya itu sampai berwarna bagaimana, Bu? Kategori matang sampai warnanya tuh kuning kecoklatan gitu. Jadi dia nggak terlalu gosong banget. Kalau coklat kan
terlalu gosong gitu ya. Iya. Nah kalau putih dia takutnya masih belum terlalu matang, iya pas gorengnya. Gitu. Ini minyaknya juga harus bener-bener banyak ya Bu ya? Iya harus banyak. Oke, nah ini kan menggunakan minyak yang banyak. Kan kemarin kan kita sempet ngerasain yang namanya tuh minyak tuh mahal ya Bu. Iya. Nah itu gimana cara antisipasinya? Jadi kita memang apa ya, cari substitusi sih yang sesuai harganya gitu. Karena misal kita pakai yang lebih, yang sama dengan yang kita pakai pada saat minyak harganya mahal gitu ya, ya kemungkinan biaya produksi kita juga agak naik ya? juga. Iya. Ini udah matang Bu? Ya udah. Oke. Oke, saya angkat dulu ya. Oke, Ibu sambil Ibu goreng, aku sambil nanya-nanya boleh ya Bu? Boleh. Oke, nah ini untuk bahan-bahannya sendiri ini terdiri dari apa aja Bu? Kalau bahan yang utamanya kan udah pasti udang, Ya. terus ada campuran ikannya juga, terus tepung terigu, tepung tapioka ya. Nah, terus bumbu-bumbu, dan juga kalau misalkan kayak bumbu taburnya itu kan nanti ada di sana gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk yang di adonannya hanya itu saja. Gitu. Oh Iya. gitu. Ini lumayan banyak juga ya bahan-bahannya ya. Iya. Kalau tadi ada ikan juga, ikannya itu biasanya jenis apa? Ikannya itu jenisnya biasanya yang sama ya dengan apa yang biasa kita buat kayak empek-empek atau apa gitu. Nah, tapi emang kandungan untuk ikannya nggak terlalu banyak, jadi kita lebihkan di udangnya saja gitu. Oh, oke. Dan tadi tuh kan ada juga jenis tepung dan yang lainnya. Itu ketika harga mulai merangkak naik, ini gimana cara antisipasinya? Apakah harus harga ditaikkan atau ini komposisinya yang dikurangkan atau bagaimana? Kalau untuk yang tepung sih kan karena bahan utama ya, jadi kita mau nggak mau ya harganya agak naik sih gitu. Harga produk kitanya jadinya gitu. Oke. Soalnya kalau untuk komposisi kita nggak mungkin bisa mengurangi gitu ya, karena nanti mempengaruhi Rasa sticknya ya? juga gitu. Iya. Ngomong-ngomong terkait harga ini, biasanya per piecesnya itu ini biasanya diperjual berapa ke reseller, ke konsumen? Kalau untuk reseller itu kita ada harga khususnya 13.000 per piecesnya. Reseller. Iya. Oke. Kalau untuk ke konsumen biasanya Kalau berapa? untuk konsumen kan kita ada jalur distribusinya, ada di toko oleh-oleh, ada langsung gitu ya. Itu kisarannya antara 14.000 sampai 16.000 gitu. Oh gitu. Iya. Ini mereknya apa sih Bu namanya Bu? Merek produknya Manja Stik Udang. Waduh, ini kenapa namanya manja? Ini awalnya idenya suami saya Oke. gitu. Karena sering manja Kak Ibu. Nah, justru emang dimulainya tuh ketika beliau belum nikah sama saya gitu. Jadi ketika beliau masih mahasiswa, nah ada singkatannya kalau Manja itu. Apa tuh singkatannya? Singkatan itu karena dari Cirebon ya. Iya. Nah, singkatan itu maning jajan maning. Oh, Akhirnya iya, jajan lagi. Oke. Gitu, Ini menjadi sebuah doa juga ya supaya Iya. konsumennya tuh coba lagi Iya, ya untuk gitu. produknya. Oke. Unik banget ya namanya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembumbuan aja. oke, Ya, lanjut. oke. Kita ambil ininya. Nah, Ini sama bapak adiknya ya, Iya, Pak Ade, sama Pak bisa adenya. dibantuin juga. Ini saat ini kita sedang ada proses packingnya. Iya. Aku boleh coba nggak? boleh? Boleh. Iya. Tapi kayaknya sebelumnya harus pakai sakti dulu ya. Ya, Oke. Ada sarung tangannya? Oh ada. di situ. Nih jadi pemirsa sebelum kita packing kita tuh harus pakai sarung tangan dulu. Kalau bisa pakai masker dulu karena aku nggak mau ribet karena bentar aja ya. Kita pakai sarung tangan. Nah ini untuk biasanya per gramnya itu berapa gram Pak? 70 gram berat kecilnya. Oh 70 gram Jadi berarti. kalau sama ini dan packing itu kita 93. Oh 93. Ini kata ibu tadi untuk sekali produksi itu bisa sampai belasan ya? Iya betul. Kalau itu biasanya dalam seminggu berapa kali produksi Pak? Itu Hampir setiap hari produksinya. Ini produksi Iya. terus ya, berarti ada terus stoknya ya? ada terus. Oke, aku sudah pakai sarung tangan. Aku mau coba untuk packing yang mana nih Pak? Yang tinggal dilanjutin ya. Ini kan Oh, udah iya. tinggal diisi lagi. Oke 63 tadi ya. Ini aku mau coba untuk masukin dari snack udangnya karena ini berhubung rasanya pedas. Jadi harus hati-hati banget ya. Udah, kita lihat di timbangannya. Sampai ke berapa Pak? 93. 93 kurang ya. Oke, 93 nih pemirsa. Harus timbangannya juga benar-benar harus pas banget ya.
Oke, nih. Waktu kenaikan harga ini dikurangin juga nggak, Pak? Kita tidak mengurangi kualitas dan kuantitas ya, jadi Iya. kita masih, Kalau harga? harga juga tetap, jadi kita nyari substitusi lainnya sih. Oke, misalkan kayak gimana tuh substitusinya? Misalkan kita nyari, misalkan minyak lagi mahal nih, kita cari kira-kira distributor mana yang kira-kira harga minyak itu masih agak murahan lagi, gitu kan. Misalkan dulu, misalkan ada supplier A harganya segini, kita coba cari supplier lain yang kira-kira harganya tuh lebih turun lagi. Oh gitu nih, lihat nih pemirsa, sudah 93 gram. Setelah itu gimana Pak ini Pak? Ya, kita tinggal tutup. Tutup, nanti ini disil. diangkat? Ya, itunya diangkat. Oke, diangkat. Kita taruh lagi. Kayaknya nanti disil ya? Ya, nanti disil. Iya. Oke, cara silnya gimana Pak? Mungkin boleh belajar? Oh iya, boleh. Jadi kita mulai dari yang ini aja ya. Iya. Jadi kita ini dulu rapihkan, terus kalau misalkan ini kita bersihkan dulu. Nah, karena ini ada apa namanya zipper ya, jadi kita tutup dulu sebelum di apa. Oh iya, Iya. supaya lebih merekat ya. Dan ini kualitasnya tetap terjaga. Ngomong-ngomong, ini untuk masa kadaluarsanya biasanya itu berapa lama Bu? Nah, ini kita sampai 6 bulan. 6 bulan? Ya. Ini pakai bahan pengawet atau enggak sih? Enggak. Enggak Iya, pakai pengawet? udah pakai. Ya. Ini syaratnya biar kuat sampai 6 bulan itu bagaimana Bu? Jadi memang kayak tadi ya, kerupuknya sudah digoreng, nah kita tirisin dulu, nah baru masukin ke toples, nah terus udah sih itu aja. Coba kalau ini untuk perhatian aja ya untuk para pemirsa di rumah, supaya kalau ketika misalkan udah dibuka harus benar-benar rapat ya disimpannya ya. Karena memang takutnya ulet ya atau Iya. keras gitu ya. Oke. Nah, ini tuh sekarang kan lagi produksi yang rasa pedas kayak Pedas, gini nih ya, ya. iya. Untuk rasa yang lain biasanya produksi setiap hari juga. Rumput Iya. laut yang lainnya. Sama ya, kadang kita sehari 2 varian atau mungkin 4 varian gitu. Biasanya setiap hari tuh pasti banyak aja yang order ya Bu? Atau Ibu taruh-taruh juga di toko-toko bagaimana? Jadi kita sebagai stok untuk nanti kita ngirim ke berbagai toko gitu, yang kita udah kerjasama gitu. Luar biasa ya, apalagi nih untuk masa kadaluarsanya juga lumayan sangat lama sekali, 6 bulan. Udah gitu aman banget lagi. Nanti mungkin saya akan tanya perizinan juga kali ya mengenai iya. hal ini Boleh, dan juga boleh. mungkin dukungan pemerintah. Nah, sebelumnya mungkin ini lebih ke detail ke arah produknya ini sendiri. Ini kalau misalkan kita bandingkan dengan produk yang lain, apa sih yang menjadi keunggulan Bu dari snack udang ini? Nah, kalau misalkan yang lain kan, kalau dari kita sendiri karena ini keunggulannya itu ya dari kemasan juga bagus dari ya? kemasan ya. Oke. Kalau misalnya saya lihat, mungkin memang kalau untuk yang di sekitaran Cikarang ini, ya kemasannya ini sudah masuk gitu ya, dari segi ininya tampilannya. Dan kalau untuk di Cikarang sendiri, kalau untuk yang stik udang ini baru kita Iya gitu. sih, aku juga baru Iya. ketemu ini sih, baru ketemu ini. Yang lain tuh biasanya kan ada kerupuk udang atau yang lainnya ya. Ini tuh Iya. ada snack udang. BTW ini yang buat desain ini siapa nih Bu? Saya. Ibu emang suka desain-desain juga ya? Ya, iya. Jadi emang di pekerjaan sebelumnya pernah di bagian desain juga gitu. Oh, pantesan ya sampai bisa ngedesain demikian ya. Ini kalau saya lihat juga di sini ada banyak banget nih. Nah, ada halalnya sudah, terus juga ada yang lainnya juga perizinan. Ini Ibu sudah mengurus perizinan semuanya sudah lengkap? Iya, sudah lengkap. Awalnya kita mengurus dari izin PYRT. Nah, kita di Dinkes Kabupaten Bekasi, terus setelah itu terbit, nah kita baru mengurus yang halal Kemenag ini. Oh, oke. gitu. Oke, mungkin nanti aku akan tanya-tanya lebih lanjut ya mengenai ini ya. Mungkin aku juga akan coba kali ya. Tapi pemirsa, kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Wah, luar biasa nih, lucu banget nih. Wah, stoknya banyak banget ya Pak. Aduh, lumayan nih, ada berapa banyak nih Pak?
Ini kurang lebih ada 150-an ya. 150-an. 150 kalau dikali 15.000 lumayan juga ya, banyak ya. Oke pemirsa, saat ini kita masih berada di dapurnya Pak Adi. Nah, ternyata selain ada untuk tempat produksinya, tadi kita sudah belajar packing juga. Di sini banyak banget loh stoknya. Kalian bisa lihat sendiri kan. Ini ada sekitar 150 pieces dari snack manja stik udang ini. Nah, kali ini aku akan coba, boleh Pak? Boleh banget. Boleh. Ini aku akan coba, ini varian rasanya tuh rasa pedas pemirsa. Mudah-mudahan nggak pedas semua tetangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak, enak banget Pak. Ini yang menjadikan gurih itu apa sih Pak? Bumbu ya, karena bumbunya tadi, karena ini juga terbuat dari udang, dan makanya rasanya itu gurih banget gitu. Gitu sih. Nah, tadi tuh aku tuh sempat lihat ya dalam proses penggorengan. Nah, itu kalau lebih mengembang gitu Pak, dibanding cheese stick. Ini yang menjadikan dia lebih mengembang. Ini apa sih Pak? Karena kan karena ini kan ada campuran tepungnya gitu ya. Jadi kita proses pembuatan, terus pengeringan gitu ya, terus makanya jadi dia mengembang itu karena ada proses tadi gitu sih. Oke, ini menjadi sebuah keunggulan juga ya. Betul. Tapi ini bisa nggak sih Pak, kalau misalkan para pemirsa di rumah ini mau bikin hampers gitu dari manja stik udang ini? Bisa banget. Jadi kita tiap lebaran juga kita ngeluarin versinya gitu ya, versi hampersnya gitu ya, agar bisa nanti diberikan kepada saudara, teman atau rekan kerja gitu sih. Minimal berapa pieces tuh Pak kalau misalkan mau jadiin hampers? Kalau hampers tuh minimal 5. Minimal 5. Wah, ini bisa menjadi sebuah oleh-oleh juga ya Iya, kalau pulang betul. kampung. Iya. Tapi tadi Bapak sudah sebutkan juga ya, di sana tuh ada di daerah Senteg Semarang juga deh. Iya betul. Tuh, itu tempatnya tuh memang udah dijadiin toko khusus ini atau bagaimana Pak? Kita jadi kerjasama sama toko oleh-oleh yang ada di Semarang gitu sih. Jadi emang di toko itu banyak produk-produk juga. Jadi hampir dari seluruh Indonesia ya, ibaratnya itu menjual produk oleh-oleh daerah. Oke. Nah ini mungkin manja ini sebagai perwakilan gitu ya dari Kabupaten Bekasi yang ada di Semarang. Turut menjadi sebuah kebanggaan juga ya. Nah, ini kita bisa lihat pemirsa, jangan khawatir karena sini sudah ada label halalnya, terus sudah ada PRT-nya, dan apalagi NIB sudah pastilah ya Iya, Pak. udah pasti perizinan. Oke, setelah waktu itu waktu mengurus perizinan, ini gimana Bapak merasa kesulitan nggak? Ya, kalau untuk pengurus perizinan itu kan yang pertama kan NIB dulu tuh ya, terus baru ke PRT itu alhamdulillah kita juga difasilitasi pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, terus juga kita juga ada ikut juga program-program dari Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi sangat membantu sekali ya program-program pemerintah itu. Kan kalau program pemerintah juga kan banyak ya, ada kayak bazar dan yang lainnya. Bapak ikutan juga nggak? Dulu kita pernah juga ikut program kurasi juga tuh dibuat retail dan itu juga difasilitasi tuh sama Dinas Koperasi. Dan nanti juga mungkin ada beberapa event-event juga tuh biasanya produk kita suka dibawa ya sama Dinas Koperasi tuh. Seperti itu. Jadi sangat membantu penjualan juga ya. Betul. Iya, kalau misalkan dulu tuh mungkin awal-awal cuma dari tetangga door to door ya kan. Sekarang udah sampai beberapa daerah atau di outlet oleh-oleh juga sudah tersedia. Iya, betul. Mudah banget pemirsa. Nah, kalau pemirsa di rumah masih bingung ini kalau mau belinya kemana? Ini kalau beli online bisa ke WA aja ya. WA-nya berapa Pak? Sebutkan ke Pak. WA ke 087 829 953 985. Oke, atau melalui Instagramnya di apa? Instagram di Manja Stik Udang. Oke, ini bisa juga dibeli di toko oren, Iya. toko hijau juga ada, atau bisa langsung ke alamatnya. Alamatnya ini itu di mana Pak? Kita di Perumahan Puri Nirwana Residen, Blok KC nomor 23, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Oke, ini nggak usah pre-order ya, karena memang sudah tersedia semuanya ya. Betul. Stok banyak melimpah. Stok banyak melimpah. Ini Bapak kan tadi juga sempat bilang ya bahwasanya itu rekomendasi buat dibawakan hampers ya ketika misalkan lagi berkunjung ke keluarga atau ketika lebaran kemarin. Nah, lebaran kemarin ini kira-kira penjualannya bagaimana Pak? Kalau kemarin juga karena kita ngadain promo gitu ya, yang hampers itu alhamdulillah juga lumayan tuh hampers karena sebelumnya kita belum pernah mengeluarkan tuh hampers. Jadi mudah-mudahan nih puasa kan udah deket nih lebaran ya, kita sudah mulai nih merancang strategi kira-kira hampersnya seperti apa sih. Iya. Tuh. Oke, ini ngomong terkait promo juga. Ini kalau promonya biasanya nggak ada promonya bagaimana nih Pak? Atau giveaway atau diskon atau bagaimana? Ya, biasanya kita paket
Jadi misalkan ada kalau hampers itu ada paket apa misalnya paket 1, paket 2, paket 3. Jadi paket 1 itu isi apa-apa yang biasa harga normalnya 15.000 satu piece, misalkan dalam 5 itu harganya berkurang jauh gitu. Jadi lumayan kan, jadi ada diskon-diskon gitu. Iya, wah ini juga bisa menarik para pembeli juga yang lainnya ya, ketika misalkan ingin mencoba dari snack ini ataupun ingin bawa ke keluarga, mengenalkan ke keluarganya ya kan. Apalagi ini tuh merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Bekasi ya, perwakilan yang sudah ada di outlet-outlet oleh-oleh nih pemirsa. Ini kan perjalanannya udah lumayan ya, dari 2019, 2020, 2021, 2022, sekarang 2024. Ini sekitar udah 3 tahun, 4 tahunan. Hal yang paling banget Bapak rasain gitu ketika awal-awal penjualan ini bagaimana Pak? Ada nggak suka dukanya? Ya, suka dukanya awal-awal tuh emang agak susah gitu, namanya kita merintis gitu ya. Pertama kita coba menawarkan ke teman, saudara gitu kan, ke rekan kerja, itu emang awalnya kurang gitu. Tapi semakin kesini ternyata potensi dan peluang produk kita itu ternyata diterima di pasaran gitu kan. Makanya kita coba ekspansi tuh di beberapa daerah gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini juga penjualan masih terus naik gitu ya. Harapannya nanti produk kita menjadi apa ya, bisa membuat pelanggan tuh lebih apa ya, puas gitu dengan produk kita. Iya, apalagi ini menjadi sebuah makanan yang mungkin jarang ada sih kalau menurut aku ya. Karena aku baru nemuin nih pemirsa, ada namanya stik udang. Biasanya tuh aku yang sering temui itu kerupuk udang. Iya, Ini stik udang ini bisa sambil nonton bisnis Anda atau program-program kesayangan BRTV lainnya sambil cemil-cemilan ini ya kan. Dan ini juga jangan khawatir karena ini sudah berlabel halal serta banyak banget ini izin resminya. Nah Bapak dulu waktu awal-awal penjualan itu ada nggak sih cemuhan-cemuhan dari tetangga-tetangga ataupun orang-orang yang nggak suka? Kalau dari tetangga nggak ada ya, alhamdulillah semuanya lancar Baik ya, gitu ya. alhamdulillah support Paling kita semua ya. kalau misalnya CFD nih kita memberikan sampel, tapi mungkin ada yang emang mungkin responnya kurang baik terhadap kita, itu pasti ada gitu ya. Tapi itu sebagai proses pembelajaran kita untuk memperbaiki produk kita seperti apa. Oke, dan yang menjadikan motivator banget nih, motivator hidup terutama dalam bidang berusaha ini siapa kira-kira? Ya, terutama pastinya itu keluarga gitu, karena keluarga itu kan support system kita gitu kan, karena dengan keluarga itu semua kendala apapun yang kita hadapi itu kita bisa selesaikan bersama sih. Iya, apalagi keluarga juga sangat mendukung sekali ya. Betul. Keluarga Bapak ini semuanya pengusaha atau bagaimana? Kebetulan belum sih, jadi hanya Ibu, baru saya gitu. jadi menjadi pelopor ya. Gitu, ya. Oke, apalagi dengan produknya yang baru banget dan juga ini bisa kalian cobain. Ini rasanya renyah banget pemirsa karena bahan-bahannya juga alami, selain itu halal dan juga ini tanpa bahan pengawet, itu yang perlu digarisbawahi. Namun walaupun ini tuh nggak pakai pengawet ya Pak, ini kuatnya tahan lama ya? Iya betul, Tuhan tahan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan, asalkan mungkin bisa di rumah ini menyimpannya di tempat yang rapi dan juga jangan sampai terbuka ya. Kalau misalkan terkontaminasi dengan udara, ini bisa juga agak alot ya. Iya, makanya packingnya kan kita sudah paper laminasi kan, tidak pakai standing boardnya transparan tuh kan, dulu tuh pakai transparan itu masa expire-nya cepet ya. Makanya kita pakai packing baru ini bisa menaikkan gitu ya dari expire tersebut. Oke, dulu tuh sempat pakai yang standing board yang warnanya transparan. Iya, awal-awal. Berapa lama itu kira-kira Pak? Itu kurang lebih setahun lah. Setahun ya. Iya. Terus sampai bisa menemukan ini gara-gara ikut belajar juga atau bagaimana? Karena ikut pendampingan dari program pemerintah, makanya ini salah satu bentuk improvement kita ya, perbaikan kita gitu kan. Kalau kita masih dengan gaya lama, mungkin penjualan kita belum sampai titik saat ini gitu. Bisa jadi kita juga belum bisa diterima di toko-toko oleh-oleh lainnya, karena kan persyaratan untuk masuk ke toko oleh-oleh biasanya pertama yaitu izin BIRT, yang kedua itu halal, itu yang menjadi prioritas. Setelah itu baru produk kita bisa diterima tuh sama toko. Gitu sih. Nah, Bapak kan, saya tahu kan Bapak juga sibuk ya dengan kesibukan bekerjanya. Ini membagikan waktu antara bekerja juga dengan berusaha bagaimana Pak? Mungkin menjadi sebuah motivasi juga untuk warung di rumah. Ya, tentunya ini buat teman-teman semuanya gitu ya, yang ingin memulai usaha, karena saya juga sebagai seorang karyawan gitu ya. Jadi di sini saya coba belajar gitu ya, maksudnya tidak menjadi kendala gitu apabila kita menjadi pekerja untuk bercoba belajar menjadi pengusaha gitu ya. Itu sih, jadi kita berusaha memanage waktunya. Kita ketika di kantor ya kita bekerja gitu sebagai karyawan, ketika di rumah ya kita sebagai pembisnis gitu ya. Nah, makanya kita harus bisa memisahkan tuh waktu antara bekerja dan wirausaha. Oke, ini ada nggak sih ada bocoran-bocoran misalkan rasa baru yang akan nanti rilis atau bagaimana? Ya, kita mungkin untuk rasa sih belum ada. Cuman mungkin kita untuk Lebaran ini berusaha akan meluncurkan produk baru. Wah, produk baru, boleh spill nggak Pak, produknya apa Pak?
tetap snack juga, tapi kalau ini kan kita varinya kan hampir rasanya pedas, asin, gurih. Iya. Nah, kita nanti coba memunculkan rasa manis. Oh iya sih, bener ya, belum ada ya. Ini kalau Iya. rasa pedas udah, asin udah, yang manisnya yang Iya, belum. Nah, Mungkin itu. bisa dikombinasi dengan rasa buah juga kali ya. Bisa aja. Iya, karena udah lengkap banget nih ini kadar proteinnya. Iya. Oke, karena di sana tuh terdapat adanya kandungan udang, ikannya juga, Iya. tepung. Ini mengenyangkan juga ya, Pak ya. Wah, memang idenya ini sangat bagus sekali nih pemirsa. Jadi untuk para pemirsa di rumah, sekali lagi kalau mau beli ini bisa langsung kunjungi ke alamatnya ya yang tertera di layar kaca Anda. Bisa disebutkan di mana Pak alamatnya, Pak? Di Puri Nirwana Residen, Blok KC nomor 23, Desa Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Oke, atau juga melalui WhatsApp-nya di Di nomor 087 829 953 985. Oke, atau juga ini bisa melalui Instagram kalian bisa Iya, ya. di Stik Udang. Iya, atau juga di toko oranye, toko hijau juga sudah tersedia pemirsa, jangan khawatir karena ini sudah berlabel halal dan juga sudah tersedia di beberapa outlet oleh-oleh yang mungkin kalian sudah kunjungi ya. Ketika kalian melipir mungkin di daerah Semarang sudah ada. Terus di mana tadi? Pekalongan, Cirebon, Kuningan, Karawang, Purwakarta, Cilegon, Bogor. Wah. Wow, udah banyak banget pemirsa. Jangan khawatir karena memang ini juga menjadi sebuah hidangan yang sangat nikmat sekali untuk ketika kalian lagi ingin iseng-iseng pengen ngemil sambil nonton TV ya kan, atau juga lagi ingin berkunjung ke keluarga di daerah yang lain untuk membawa oleh-oleh khas Bekasi, karena merupakan kadang-kadang kita suka bingung ya mau bawa oleh-oleh asap dari Bekasi itu apa ya. Ini menjadi sebuah salah satu pionirnya ya, atau menjadi sebuah pilihan Anda untuk bisa membawa oleh-oleh. Nah, ini mungkin kalau misalkan rasa-rasa yang lain tuh ini ada keju ya Pak? Iya, betul. Oke, dan ini rasa rumput laut. Iya. Oke, ini yang menjadi sebuah apa ya? Yang menjadi sebuah perbedaan antara yang rasa yang ini apa Pak? Ya, kalau untuk rasa keju tentunya pasti rasanya beda gitu ya, karena kan rasa keju. Kalau untuk pedas sama balado ini beda rasanya. Kalau pedas ini kita tidak ada cabai, tapi juga ada bumbu lainnya. Jadi emang rasa pedasnya tuh beda, pasti unik gitu. Beda sama produk-produk lain yang pedas ini. Kenapa rasa balado juga beda? Karena kalau balado ini tidak menggunakan cabai. Jadi kita lebih soft gitu ya daripada rasa pedas gitu. Kalau rumput laut sendiri itu juga jelas beda karena rasanya rumput laut gitu ya, itu sih. Nah, ini idenya, gagasannya bagus banget ya karena memang rasanya juga banyak banget. Kalian bisa pilih antara yang tadi sudah disebutkan, ada rasa keju, ada rasa balado, rasa rumput laut, terus juga rasa pedas ya. Ini Bapak boleh nggak sih Pak kasih motivasi kepada kaula muda terutama ya, yang mungkin sekarang tuh lagi sedang berusaha untuk membuka usaha-usaha baru? Silahkan Pak. Ya, ini sih motivasi buat teman-teman yang ingin memulai usaha. Tentunya satu, yang pertama harus memikirkan ide apa, bisnis apa yang kita mau garap. Yang kedua, dijalankan ya. Ini nih yang agak susah gitu, sudah merencanakan tapi dijalankan gitu ya. Yang kedua itu konsistensi, dan yang terakhir itu perbaikan-perbaikan. Jadi harapannya teman-teman nanti kita bisa berjuang bersama-sama nih, belajar sama-sama untuk menjadi pengusaha. Wah, luar biasa. Ini Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bisa belajar. Terus juga tadi sempat bantu goreng-goreng juga, walaupun nggak lama ya, sama bantu-bantu packing juga. Dan tadi ini kita sudah coba, ini rasanya enak banget. Sekali lagi untuk para pemirsa di rumah yang mungkin lagi coba-coba ini untuk cari oleh-oleh khas Bekasi, kalian bisa coba Manja Snack Udang yang sudah terpercaya karena memang ini izinnya sudah resmi halal, PRT dan juga yang lainnya. Tapi sayang banget pemirsa, kita sudah di akhir segmen. Untuk para pemirsa di rumah, jangan lupa ya untuk terus menyaksikan bisnis Anda tentunya hanya di BRTV. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya dan juga follow Instagram-nya. Oke, akhir kata saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bawa, ini aku boleh cobain ini nggak? Boleh. Mau yang rasa apa? Mau yang rasa keju.